Diketahui seringkali terjadi kejahatan berupa pelecehan seksual di Jepang. Pelecehan seksual di negara matahari terbit itu dinamakan sekuhara, sedangkan pelakunya sendiri disebut chikan. Tidak heran jika pemerintah Jepang banyak mendapatkan berbagai protes dari warganya, khususnya para wanita mengenai pelecehan seksual. Dalam kurun waktu terakhir ini, banyak polisi yang mendapatkan laporan dari berbagai wanita. Di antaranya, 40% wanita di Jepang melaporkan jika mereka telah menerima sentuhan-sentuhan di bagian tubuhnya dari pria yang mereka tidak kenal. 17%-nya mengungkapkan bahwa mereka telah dipaksa untuk berhubungan intim dengan pria-pria aneh tersebut. Dan beberapa di antaranya, korban lebih baik diam dan tidak melapor kepada pihak yang bersangkut. Seperti contoh pelecehan seksual yang dialami dari influencer cantik yang satu ini. Ketika gadis itu sedang melakukan siaran langsung untuk para penggemarnya, tiba-tiba ada seorang pria yang dia tidak kenal datang menghampirinya. Pria itu tiba-tiba duduk di sampingnya dan menyentuhnya. Gadis itu tidak tahu harus bagaimana menyikapi semua itu, dia hanya bisa tertawa. Sementara para followersnya meminta kepada gadis itu untuk pergi menjauhi pria aneh tersebut. Gadis itu terus berusaha meminta secara baik-baik kepada pria itu untuk menjauhinya. Namun pria itu tidak menuruti permintaan dari gadis itu. Pria itu terus mendekati gadis itu dan memaksa sesuatu hal hingga ke titik yang melewati batas. Oh, hi. Hello. Hi. Oh my god, why are you touching me? No, no. No. I feel like I don't understand. He understands me. I don't get it. He's so... No, whoa, man. Stop. Stop. Yo, stop it. Pada akhirnya, gadis itu meninggalkan tempat tersebut untuk bisa jauh dari pria itu. Tetapi, pria itu tetap mengikutinya. Yo, man, you're following me? Oh my god. Okay, bye. No. Oh my god. Gadis itu benar-benar sangat risih kepada pria itu karena perilakunya yang sangat aneh dan tidak sopan. Itulah salah satu bukti untuk menunjukkan bahwa kejadian mengenai pelecehan seksual di negara tersebut benar adanya. Sehingga pemerintah Jepang melakukan sesuatu hal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sejak 20 tahun yang lalu, pemerintah Jepang membuat tempat-tempat khusus bagi wanita seperti di kereta. Selesai sudah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Berhati-hatilah kalian ketika berada di mana saja, terkhusus untuk kaum wanita. Karena kejahatan tidak akan kita ketahui di mana dan kapannya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.